tentang ekstraksi kacang-kacangan. Jadi kalau kacang-kacangan itu di awal sudah disampaikan bahwasanya kacang-kacangan itu adalah sumber protein. Ya, sumber protein karena jumlah proteinnya memang cukup tinggi gitu ya, apalagi kedelai itu hampir 40% bisa ya, 30% ke atas lah komponen protein yang ada di dalam kacang-kacangan. Nah, maka di sini kita bisa memanfaatkan yang namanya kacang-kacangan itu untuk mengambil bagian proteinnya ya. Jadi kita mengambil bagian protein yang banyak terdapat di dalam kacang-kacangan. Nah, maka di sini nanti dalam prosesnya itu sebenarnya sudah umum sih ya untuk mengambil bagian protein yang ada di dalam kacang-kacangan, dan kita tidak memanfaatkan khususnya untuk bagian serat ataukah bagian karbohidratnya dan bagian-bagian yang terlarut lainnya begitu ya selama proses ekstraksi. Nah, maka dari gambar ini bisa kalian lihat bahwasanya di sini ada kacang, gambarnya ada tahu gitu ya. Jadi ada, mungkin kalau orang biasanya mengenalnya ada tofu gitu kan ya. Nah, maka kita bisa melihat di sini, ini ada tahu, ini ada susu gitu kan ya, yang berasal dari kacang-kacangan. Nah, maka kedua hal ini memang yang paling banyak nanti dimanfaatkan begitu kan ya untuk proses ekstraksi dari kacang-kacangan. Jadi khusus untuk mengambil bagian dari kacang-kacangan itu. Nah, yang pertama, sebelum kita membahas tentang bagaimana untuk terjadinya proses koagulasi gitu ya, karena protein itu bisa kita lakukan proses denaturasi yang salah satunya adalah terkoagulasi, maka sebelumnya adalah kita hanya sekedar mengekstraksi dari kacang-kacangan itu untuk mengambil bagian dari proteinnya atau bagian-bagian terlarut lainnya, begitu ya. Yang pertama yang kita kenal ini adalah soy milk, gitu kan, yang artinya susu kacang-kacangan ya, tapi yang paling banyak itu yang diproduksi untuk menjadi susu dari proses dari kacang-kacangan itu adalah dari kedelai. Bisa jadi memang bisa kita olah susu itu juga bisa dari kacang hijau, begitu ya. Nah, di mana kita mengambil bagian yang bisa terlarut di dalam air karena kita mengekstraksinya kan dengan menggunakan air, dan membuang bagian yang merupakan serat atau ya sebagian besar adalah serat atau karbohidrat ya nantinya. Nah, itu kita buang begitu. Nah, maka di sini nantinya pada proses pembuatan soy milk ataukah susu kacang-kacangan itu kan melakukan sesuatu yang mudah saja gitu ya, bukan sesuatu yang sangat sulit begitu. Nah, di mana ya kacang-kacangan itu ya direndam supaya lebih mudah untuk dia dihaluskan begitu kan ya. Kemudian nanti selama direndam juga untuk menghilangkan bagian-bagian yang merupakan antitripsin begitu. Itu ya. Jadi selain kita merendam itu untuk melunakkan bagian dari kacang-kacangan, maka juga untuk membuang bagian antitripsin yang memang tidak kita manfaatkan begitu kan ya, karena nanti bisa menghilangkan enzim-enzim tripsin lainnya atau kimotripsin yang lainnya apabila kita mengkonsumsi sesuatu hal yang berasal dari kacang-kacangan. Nah, setelah nantinya dia mulai lunak begitu ya, maka dilakukan proses penggilingan begitu ya. Biasanya nanti penggilingan basah. Artinya digiling seperti biasa kalau kalian melihat untuk proses pengolahan susu atau proses pengolahan tahu kan memang dilakukan proses yang namanya penggilingan itu. Nah, kemudian setelah penggilingan kita tambahkan dengan dengan air dan kemudian nantinya dimasak dan kemudian kita lakukan proses penyaringan. Ya, penyaringan itu artinya memisahkan bagian ampasnya dengan bagian yang terekstraksi. Yang terekstraksi ini itu adalah yang merupakan bagian protein. Nah, protein itu yang terlarut di dalam air gitu ya. Sebagian besar memang protein itu adalah larut di dalam air. Nah, ini kalau misalnya kita tidak koagulasikan begitu ya, atau didenaturasikan bagian protein yang ada di dalam kacang-kacangan itu ya yang sudah terekstrak tadi, maka nantinya dia hanya berupa wujudnya adalah berupa susu gitu ya. Nah, biasanya memang kita untuk soy milk gitu ya, itu biasanya adalah jarang memang untuk mengkonsumsi itu ya dibandingkan dengan susu dari hewan gitu ya, apakah susu sapi, susu kambing begitu ya, susu unta gitu kan ya. Nah, biasanya hanya soy milk adalah yang di mana memang ada orang memproduksinya begitu. Dan itu memang tidak biasa untuk orang dijual dengan banyak gitu ya dibandingkan dengan yang namanya susu sapi begitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mengkonsumsi itu biasanya ya pertama adalah di mana orang ingin memanfaatkan proteinnya bukan protein hewani gitu ya, untuk memanfaatkan protein nabati. Karena kan protein nabati sama protein hewani kan berbeda ya dari sisi struktur
tiga dimensinya, dari sisi struktur yang istilahnya molekulnya, begitu kan ya. Di mana ya banyak orang yang memang bagaimana untuk mengkonsumsi yang dia merupakan protein juga ya, kayak susu kan juga protein, tapi susu kan proteinnya adalah kasein, susu sapi maksud saya. Tapi kalau misalnya susu dari nabati kan dia globulin yang paling banyaknya. Nah, itu nama istilahnya ya, yang biasanya untuk yang dari kacang-kacangan itu sebagian besar nantinya itu adalah proteinnya adalah globulin. Sedangkan untuk yang dari susu sapi itu proteinnya adalah kasein. Nah, itu memang strukturnya berbeda dan memang juga di situ sama-sama protein dan apa namanya? Di mana tidak semua orang yang namanya kasein itu bisa toleran di dalam tubuh manusia begitu. Banyak kok anak-anak yang tidak istilahnya intoleransi ya terhadap apa namanya protein hewani. Itu ada beberapa orang gitu kan ya, yang mereka tidak bisa minum susu yang berasal dari susu hewani atau protein hewani gitu ya, bisa susu sapi, tapi harus menggunakan yang namanya susu yang berasal dari protein nabati. Salah satunya adalah susu yang berasal dari kacang kedelai atau juga susu dari kacang hijau begitu kan ya. Nah, itu yang dikonsumsi memang berbeda begitu ya posisinya untuk yang susu dari kacang-kacangan. Nah, tapi ada satu permasalahan gitu kan untuk khusus dari susu yang berasal dari kacang-kacangan, yaitu banyaknya nanti yang dihasilkan adalah off flavor-nya. Off flavor itu kan sesuatu hal yang memang tidak disukai gitu ya. Jadi off flavor itu terbentuk sesuatu hal yang tidak disukai yang terbentuk dengan secara alamiahnya yang ada di dalam bahan itu sendiri gitu ya. Contohnya di sini adalah off flavor yang dihasilkan dari kacang-kacangan itu biasanya adalah berbau langu. Mungkin kali itu di soal itu biasanya tadi saya sebutkan bini flavor begitu ya. Jadi bini flavor itu adalah flavor yang berasal dari kacang-kacangan yang baunya adalah langu. Walaupun mungkin ada yang menjawab green flavor kan. Green flavor itu flavor kayak daun gitu ya. Agak sedikit berbeda dengan bini flavor begitu. Nah, disinilah yang dimana gitu kan ya orang mulai bagaimana caranya dia memproduksi yang namanya dari soy milk ya untuk mengurangi paling tidak begitu ya bini flavor ataukah merupakan off flavor dari kacang-kacangan. Nah, ini kan biasanya orang menjadi tesnya atau rasanya menjadi tidak enak gitu ya, dibawa langu banget sih gitu ya, bau kacang sekali gitu kan ya. Sehingga biasanya mereka berpindah untuk mengkonsumsi susu yang berasal dari hewani gitu ya atau susu sapi. Nah, biasanya bagaimana menghilangkan off flavor-nya kan begitu kan ya. Bagaimana caranya untuk menghilangkan atau mengurangi off flavor yang terbentuk selama proses pengolahan dari susu kedelai itu. Nah, ini ke belakangnya ya. Dari sini kata-katanya ini ada juga di Jepang gitu kan ya. Sayomik itu dilakukan proses pembuatan lanjutannya yaitu mengolah tofu. Nanti saya jelaskan tofu di bagian belakang. Nah, kita membicarakan tapi tentang bini flavor. Jadi bini flavor itu adalah sesuatu hal yang flavor yang dihasilkan dari kacang-kacangan. Terutama di sini yang diteliti oleh orang kan dari soy ya, dari kedelai gitu ya. Nah, maka bini flavor ini kan merupakan suatu aktivitas enzim gitu ya, lipoksigenase yang memang ada di dalam kacang-kacangan. Di mana nantinya enzim lipoksigenase ini dia akan mengubah gitu ya asam lemak yang tidak jenuh. Nah, di mana kacang-kacangan itu selain merupakan sumber protein, bahwasanya kacang-kacangan juga merupakan sumber lemak, begitu ya. Artinya dia walaupun kadar protein lebih tinggi dibandingin kadar lemak, tapi cukup banyak lemaknya, gitu kan ya. Nah, disinilah nantinya dengan adanya enzim lipoksigenase gitu ya yang ada di dalam kacang-kacangan yang secara alamiah itu ada, maka dia mudah sekali untuk menghidrolisis ya atau mengoksidasi dari asam lemak yang mengandung ikatan rangkap ya. Tidak jenuh itu kan yang mengandung ikatan rangkap. Nah, nantinya apabila ikatan rangkap ini dengan adanya enzim lipoksigenase gitu kan ya dengan bantuan oksigen, maka dia akan berubah. Misalnya di sini ada asam linolenat atau asam linoleat gitu kan ya. Kandungannya juga sama ya, mempunyai ikatan rangkap. Nah, dengan adanya enzim lipoksigenase gitu kan ya, maka dengan bantuan oksigen maka dia akan terputus berbentuk yang namanya hidroperoksida. Nah, hidroperoksida inilah yang nantinya merupakan prekursor. Artinya prekursor itu adalah asal atau awal dari pembentukan senyawa-senyawa yang merupakan bini flavor. Ya, bini itu ya langu ya bahasa Indonesianya, tapi langu itu macam-macam nantinya gitu ya. Bini flavor. Nah, di sini yang dimana dia merupakan prekursor begitu kan ya. Nanti komponen-komponennya yang terbentuk dari hidroperoksida itu nanti ada yang sifatnya volatil, ada juga sifatnya yang non volatil. Ada yang
menguap, volatil, mudah menguap, atau yang dia sifatnya nantinya pada saat kita makan baru bisa terasa dengan jelas gitu. Tapi yang volatil itu dia hanya dicium begitu saja, begitu kan ya, maka bini flavor itu sudah ketahuan, ih baunya kayak begini gitu kan ya. Nah itu yang bisa kita lihat untuk yang hidroperoksida. Nah ini sebenarnya kalau kacang kedelai masih bisa dimanfaatkan gitu kan ya, maksud saya lebih mending coba kalian gunakan kacang negara atau kacang putih masih bagus. Kacang negara itu baunya luar biasa, tidak hanya bini flavor, akan tetapi karena kandungan lemaknya juga di situ itu banyak yang tidak jenuhnya gitu ya. Sampai baunya itu seperti bau apa ya? Kalau menurut saya kayak bau bau apa ya? Bau amis, ngerti nggak ya bau amis seperti apa gitu ya? Nah itu jadinya nggak enak sekali gitu kan ya aromanya. Nah itu sebenarnya bisa diperlakukan bagaimana untuk menghilangkan yang namanya bini flavor itu pada proses awal pengolahan dari kacang-kacangan sebelum kita lakukan proses ekstraksi, begitu ya. Jadi yang pertama pastilah karena adanya aktivitas enzim di dalamnya, maka kita perlu menginaktivasi enzim lipoksigenase yang ada di dalam kacang-kacangan sehingga tidak terjadi perubahan dari asam lemak menjadi senyawa-senyawa seperti aldehid. Nah, senyawa itu biasanya ada saya sebutin ya, nanti alergis terhadap senyawa kimia. Ada heksanal begitu ya, kemudian ada pentanal begitu, kemudian juga ada heksanol. Itu senyawa-senyawa yang menyebabkan bini flavor ya, senyawa-senyawa langu begitu. Itu akibat dari proses terjadinya oksidasi dari asam lemak yang terdapat di dalam kacang-kacangan. Nah, maka di sini itu dapat dikurangi salah satunya dengan jalan pemanasan. Ya, kita tahu ya, paling umum biasanya kan pemanasan. Karena pemanasan itu karena enzim adalah protein, pada saat dipanaskan menjadi inaktif karena proteinnya terdenaturasi dari enzim itu gitu ya. Kalau sudah terdenaturasi protein enzim, maka enzimnya tidak berfungsi karena side aktifnya gitu ya. Kalau kalian belajar di dasar rekayasa bioproses, side aktif dari enzim itu nanti dia sudah tidak seperti awalnya, dia sudah berubah ya karena sudah terdenaturasi gitu kan ya, sehingga dia menjadi inaktif dari enzim lipoksigenase ini. Nah, ini nantinya diinaktivasi gitu ya. Nah, dengan jalan yang seperti itu, maka nantinya enzim itu menjadi tidak aktif. Kalau enzim tidak aktif, walaupun di situ ada asam lemak yang tidak jenuh, maka dia tidak akan terjadi proses oksidasi terhadap si asam lemaknya itu gitu kan ya, sehingga mengurangi untuk terbentuknya senyawa-senyawa yang lebih kecil lagi yang merupakan bini flavor. Nah, itu yang biasa dilakukan begitu ya. Apakah misalnya dipanaskan dengan menggunakan air panas kah, ataukah misalnya kita lakukan proses perebusan dulu kah dari kacangnya gitu kan ya, atau dikukus dulu kah gitu ya. Berbagai macam sih ya. Yang pasti dipanaskan supaya enzim lipoksigenase yang secara endogenus itu yang ada dengan sendirinya di dalam kacang-kacangan, terutama di sini adalah kacang kedelai begitu ya, itu bisa dilakukan. Nah, tapi juga bisa kita menginaktivasi enzim itu dengan menggunakan alkohol. Akan tetapi alkohol kan nanti efek samping yang segala macamnya kan ada lagi yang lain kan. Ini menjadi sesuatu tidak aman nantinya gitu. Karena pada proses awal dari proses pengolahan soy milk gitu kan ya, maka dia sudah ada alkoholnya gitu ya. Walaupun terjadi proses inaktivasi enzim juga dengan ditambahkan alkohol, apalagi menambahkan etanol gitu kan ya. Nah, itu menjadi sesuatu hal yang dimana tidak semua orang bisa mengkonsumsi si soy milk-nya lagi. Atau ditambahkan dengan apa? Dengan suatu asam, sehingga nanti bisa di pH larutan yang tinggi atau direndahkan. Jadi bisa asam, itu pH-nya rendah, atau dibasahkan. Nah, ini tergantung nantinya kita apakah susunya mau jadi susu asam, kan memang ada ya susu asam nanti ditambahkan dengan bakteri asam laktat misalnya gitu kan ya, sehingga kayak yogurt gitu ya, yogurt. Jadi yogurt tetapi dari susu kacang-kacangan begitu ya. Itu juga bisa begitu ya, karena memang bah pasti bisa tumbuh karena kan di dalam soy milk kah ataukah susu kacang hijau kah itu kan kandungan proteinnya adalah tinggi. Maka bakteri asam laktat misalnya seperti Lactobacillus plantarum misalnya
atau Lactobacillus casei misalnya gitu ya, dia bisa tumbuh di situ gitu ya, bisa berkembang biak dan pH-nya menjadi rendah karena terbentuknya asam laktat begitu. Nah, asam laktat yang terbentuk itu memang bisa jadi nanti menginaktivasi enzim lipoksigenase, dan selain itu memang rasanya akan tertutupi dengan rasa asam laktat yang terbentuk gitu kan ya. Kalau kalian minum yogurt gitu kan ya, pasti akan terasa asam gitu ya, asamnya tapi tidak terlalu asam, karena kalau asam sekali sehingga bukan yogurt lagi tapi susu asam yang sangat asam begitu ya. Nah, itu caranya kita bagaimana untuk mengurangi terbentuknya bini flavor pada susu gitu kan ya. Nah, itu berbagai macam hal yang bisa kita lakukan begitu ya, selain dengan pemanasan. Kalau pemanasan lebih aman memang ya, tidak merubah rasa begitu kan ya. Kemudian kita hanya menginaktivasi saja ya, itu bisa, yang paling mudah sih itu gitu ya. Nah, kemudian selain dari bini flavor gitu kan ya yang ada di soy mix, kita juga bisa melihat ada suatu aftertaste begitu kan ya. Seperti apa ya? Ada bitter ya, kemarin ditanyakan, ada pahit, ada chalky. Bitter itu pahit, chalky itu berkapur ya, berkapur. Tahu nggak cara makan berkapur kayak berpati kata saya kemarin. Ada astringent. Astringent itu kayak apa ya? Astringent itu kalau minum sesuatu atau makan sesuatu yang dia kayak sepat-sepat kayak begitu loh. Tahu nggak ya sepat? Bitter kan sama chalky beda. Sepat itu tahu nggak rasa sepat? Nggak tahu ya rasa sepat ya. Coba aja, itu namanya astringent atau kayak panjang juga bisa gitu ya. Itu aftertaste yang dihasilkan gitu ya apabila kita mengkonsumsi sesuatu yang berasal dari kacang-kacangan, apalagi dari hasil ekstraksi gitu ya. Jadi sudah terlarut di dalamnya itu yang merupakan bagian protein ataukah komponen-komponen lain yang masih tetap terlarut di dalamnya. Nah, aftertaste ini gitu kan ya. Di sini kita punya aftertaste ini yang berupa astringent, bitter dan chalky itu disebabkan oleh hipokotil. Pada kedelai misalnya ya, itu dia mengandung off flavor yang berasal dari saponin. Jadi ada komponen-komponen yang sifatnya adalah non volatil. Jadi saponin, isoflavon gitu ya, itu adalah sifatnya non volatil. Dia tidak menguap. Beda dengan yang tadi itu turunan dari hasil proses oksidasi dari asam lemak, maka sifatnya adalah volatil. Nah, sedangkan saponin, isoflavon itu nanti dia non volatil tapi bisa dirasakan sesuatu hal yang beda gitu ya pada si kacang-kacangan itu. Jadi kalau misalnya kalian buat susu, katakanlah nanti tidak hanya sekedar soy mix gitu ya, tetapi adalah susu misalnya ya tadi saya bilang susu asam, ataukah yogurt kah, ataukah kefir kah. Nih, kalau yang ngambil teknologi bioin, nggak tahu diajarin nggak pembuatan kefir gitu ya, pembuatan yogurt, tapi nanti ada yang non halalnya ya di situ ya. Nah, di situ nanti akan terjadi pembentukan susu yang memang tidak hanya terasa susu dari protein, tetapi dia akan menjadi prosesnya menjadi apakah dia bertambah asam atau terbentuknya alkohol di situ gitu ya, selama proses ditambahkannya mikroorganisme ke dalamnya. Nah, itu bisa gitu kan ya untuk membuat sesuatu rasa yang berbeda. Nah, tapi di sini kalau kita perhatikan mengapa sampai nanti off flavor yang merupakan aftertaste ya, aftertaste itu tersisa pada saat kita konsumsi, dia tersisa padahal sudah masuk ke dalam tubuh kita, masih ada sisanya. Nah, itu disebabkan oleh hipokotil. Hipokotil itu kan yang pada ujung radikula ya, kemudian di bagian bawahnya nanti dia akan menjadi titik tumbuh untuk membuat yang namanya kalau perkecambahan itu nanti membuat menjadi suatu akar. Nah, hipokotil ini kalau yang satu persatu dibuang kan susah. Coba kamu orang kacang-kacangan itu kan kecil-kecil, kamu buang satu-satu gitu kan ya. Itu kan tidak efektif di dalam sebuah industri gitu kan ya. Jadi walaupun kita rendam kemudian kita buang bagian kulit arinya, pasti kemungkinan besar ada hipokotil yang sudah hancur kemudian terlarut di dalamnya itu yang akan masuk gitu kan ya. Nah, ini memang agak sulit. Kalau yang begini pasti akan ada gitu ya rasa-rasa yang seperti itu. Ya, di mana masih ada kandungan saponin dan isoflavonnya begitu ya. Sebenarnya ya nggak masalah ya, karena kandungan kedua ini merupakan komponen bahan aktif yang kalau kita lihat dari sisi yang lain gitu kan ya, itu dalam sisi kesehatan dia mempunyai kemampuan untuk berbagai macam hal ya untuk kesehatan begitu. Jadi nggak masalah saponin dan isoflavon itu terkonsumsi gitu ya.
Tapi memang kalau misalnya kita bicara tentang rasa, ya karena itu merupakan off flavor, kok nggak enak amat ya? Nah ya memang sesuatu yang tidak enak tuh biasanya memang ada sesuatu kelebihannya di dalamnya, begitu. Tinggal mau memilih yang mana, gitu kan ya. Kalau menurut saya nggak masalah, tinggal ditambahkan yang lain saja untuk menghilangkan rasa pahit atau kacauki atau astringent. Tapi kita tidak merubah sesuatu yang ada di dalamnya, kita hanya memasking. Masking itu adalah menutupi sesuatu yang ada di dalamnya. Misalnya di sini ditutupi dengan manis, kan ditambahkan dengan gula ya di sini saya bilang. Flavor ditambahkan misalnya ada rasa coklat, ada rasa stroberi gitu kan. Itu kan menjadi sesuatu hal yang dia dimasking gitu ya, ditutupi sesuatu itu. Padahal dia masih terasa itu, tapi karena tertutupi oleh sesuatu yang lain, maka dia akan menjadi seperti tidak ada gitu. Nah, di sini memang ada solusinya gitu kan ya. Kita membuang bagian hipokotil. Bagaimana kata saya tadi, orang itu kecil-kecil dan jumlah ukuran kacang itu kecil-kecil juga gitu ya, buang satu-satu, tidak efektif. Oke. Nah, kemudian juga bisa jadi nantinya dengan melakukan perebusan. Ya, di mana di situ sekaligus kayak melunakkan dan nanti bisa di situ ditambahkan dengan larutan natrium bikarbonat ya selama 30 menit, kemudian nanti di sini ada enzim beta glukosidase dan lipoksigenasenya menjadi inaktif. Itu juga bisa begitu ya. Kita bisa menghilangkannya dengan menambahkan natrium bikarbonat. Itu. Tapi juga tidak efektif juga begitu ya. Kesulitannya ya hipokotilnya itu tetap bisa jadi masih ada gitu ya. Apalagi kalau hipokotilnya kacang kedelai dia biasanya berikatan sama si kulit arinya. Tapi kalau kalian bicara kacang putih, apalagi kacang nagara, wih besar-besar tuh bagian hipokotilnya dan kadang-kadang kita satu-satu membuangnya juga susah banget gitu kan ya. Nah ini memang kesulitannya di dalam sebuah industri gitu kan ya, yang untuk skala besar karena ada beberapa komponen yang nantinya sebenarnya membuat sesuatu dari kacang-kacangan itu dia menjadi apa ya, bisa menjadi aftertaste, bisa menjadi off flavor begitu kan ya. Jadi terasa tidak enak pada saat mengkonsumsinya, khususnya berupa satu hasil ekstraksi yang bentuknya adalah masih bentuk susu gitu kan ya, bukan bentuk yang lain. Oke, itu yang bagian dari susu. Ya mudah-mudahan nanti kalian bisa memodif untuk membuat susu asam dari kacang-kacangan. Modif aja dengan teknologi bioin gitu kan ya. Nanti di situ bagaimana cara membuat berbagai macam, atau di bioin atau mikrobiologi kalian sudah diajarkan juga ya, cara membuat berbagai macam susu gitu kan ya, yang berasal dari susu yang ditambahkan berbagai macam mikroorganisme ke dalamnya ya. Termasuk saya bilang kefir. Kefir itu minuman orang Rusia. Jadi pada saat dia musim dingin, itu mereka mengkonsumsi minuman itu. Nah, minuman itu ditambahkan dengan suatu mikroorganisme, nanti dia akan terbentuk berbagai macam hal di situ. Gitu ya. Atau susu-susu yang lain ada istilah-istilahnya banyak kok di situ ya, khusus untuk orang-orang yang Skandinavia ya atau di daerah Eropa Timur. Itu banyak sekali olahan-olahan susu gitu kan ya, di mana dia melakukan suatu fermentasi terhadap susu itu. Itu bisa dipelajari gitu kan ya. Dan bahan dasarnya kalau mereka kan susu sapi. Bahan dasarnya bisa menggunakan susu dari kacang-kacangan. Oke ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan ekstraksi, tetapi kita memanfaatkan bagaimana nantinya protein yang ada di dalam kacang-kacangan, gitu kan ya, yang dimana strukturnya itu macam-macam. Jadi ada, kita pahami ya, kalau saya ulang sedikit ya, secara kimiawinya protein itu ada struktur primer, ada struktur sekunder, ada tersier, dan ada kuarterner, begitu kan ya. Artinya kalau misalnya sebagian besar itu bukan primer ya, kandungan protein itu biasanya struktur 3 dimensinya itu jarang yang primer, sekunder juga jarang gitu ya. Sebagian besar itu bentuknya adalah tersier atau bentuknya adalah kuarterner gitu. Artinya dia karena adanya berbagai macam asam amino pembentuk dari protein itu gitu kan ya nih, pembentuk protein itu kan macam-macam ya. Maka dia nanti akan terjadi suatu interaksi atau ikatan hidrogen atau ikatan kovalen begitu kan ya. Nah, itu menyebabkan nanti strukturnya itu jarang yang bentuknya primer lurus-lurus seperti ini, gitu ya, namanya protein. Yang begini memang ada, tapi sebagian besar nanti bentuknya yang kayak begini. Jadi kayak kriwel-kriwel begitu ya, karena terjadinya di antara molekul ataukah atom-atom pembentuk asam amino satu dengan yang lain itu terjadi interaksi, gitu kan ya. Terjadi ikatan, ada ikatan hidrogen, ada ikatan kovalen gitu ya. Ada interaksi hidrofobik, ada interaksi hidrofilik gitu kan ya. Nah, itu nanti akan membentuk suatu struktur 3 dimensi yang seperti ini. Nah, kenapa jadi saya ingin menyampaikan ini kepada kalian? Saya ingin menjelaskan bahwasanya
dari struktur 3 dimensi ini kita bisa merubah bentuk strukturnya, bukan susunan asam aminonya. Jadi susunan asam aminonya masih tetap sama, ya, dia tidak terhidrolisis, tidak terpotong-potong gitu kan ya. Tetapi nantinya dia bentuk struktur 3 dimensinya yang kita rubah begitu. Nah, secara ininya nanti itu protein apa saja sebenarnya. Baik proteinnya itu adalah globulin gitu kan ya. Globulin itu kan banyak di kacang-kacangan. Apakah proteinnya kasein di mana susu sapi, kemudian juga protein albumin, katakanlah yang paling banyak terdapat misalnya pada telur ataukah beberapa jenis ikan begitu ya. Itu atau protein glutenin atau gluten yang banyak terdapat di dalam terigu gitu kan ya. Itu lalu bagaimana kita menggunakan protein-protein tadi gitu kan ya, mengubah struktur 3 dimensinya untuk menjadi, katakanlah kalau di sini kita menggunakan bagaimana terjadinya si protein itu kita gumpalkan begitu ya, kita koagulasikan. Bukan mengendap tapinya. Kalau mengendap dia tidak menggumpal karena memang ada beberapa protein yang mengendap, ada beberapa protein yang memang terjadi proses koagulasi begitu kan ya. Nah, ini yang kita nantinya kita mengharapkan untuk pembentukan yang selanjutnya begitu ya dari protein-protein nabati yang ada di dalam kacang-kacangan, itu kita memanfaatkan sifat dari protein apabila dia diganggu gitu kan ya, struktur 3 dimensinya, maka dia bisa menjadi terkoagulasi. Terkoagulasi itu ada tergumpalkan begitu. Nah, di sini ada beberapa faktor yang biasa kita bisa merubah struktur 3 dimensi gitu ya dari protein. Itu kan biasa orang menyebutnya denaturasi. Itu secara umum, denaturasi protein. Nah, denaturasi protein itu bisa bentuknya koagulasi, bisa bentuknya flokulasi, bisa bentuknya berupa endapan begitu kan ya. Itu berbagai macam nanti bentuk yang dihasilkan gitu. Nah, maka untuk mendenaturasi protein yang ada di dalam kacang-kacangan sehingga nanti akan terbentuk koagulasi, itu bisa kita yang pertama adalah perubahan pH. Artinya, yang namanya protein itu kan mempunyai dua sisi, istilahnya itu titik kritis gitu kan ya. Pada protein itu adalah dua titik kritis pada pH yang sekitar 4, satunya pH sekitar 8 atau 7 gitu. Ya 8 sampai 9 begitu ya. Artinya pH ke asam atau pH ke basa. Itu pasti akan terjadi proses penggumpalan protein. Oleh karena itu kebanyakan orang membuat tahu itu pasti digumpalkan dengan menambahkan kalaunya itu kan larut tahu, apa namanya istilahnya biangnya tahu gitu ya. Padahal di situ pertama kali orang adalah bisa menggunakan yang namanya asam. Apakah asam cuka ataukah asam-asam yang lain, tapi asam-asam yang lain kan tidak selalu semua atau tidak semuanya itu aman untuk dikonsumsi. Itu kan jadi permasalahan. Nah, maka biasanya orang menggunakan asam cuka begitu kan ya. Dengan konsentrasi sekian-sekian, nantinya akan terjadi proses perubahan struktur 3 dimensi dari protein dari kacang-kacangan itu, sehingga nanti yang akan terlihat adalah dia terjadi plok-plok dulu. Setelah jadi plok, ya maka akan terjadi proses koagulasi menggumpal, kemudian kita buang bagian cairannya yang merupakan whey. Whey itu kan ada cairannya begitu kan ya. Nah, di sini karena terjadinya perubahan pH. Jadi kita bisa memanfaatkan dengan adanya perubahan pH. Apakah menjadi asam ataukah menjadi basa. Tapi biasanya adalah ke asam, tidak ke basa begitu ya. Nah, kemudian juga panas gitu kan ya. Tapi panas itu tidak ada beberapa memang yang sampai terkoagulasi gitu ya. Tapi kalau misalnya protein susu, protein dari kedelai begitu kan ya, atau dari kacang-kacangan, dia tidak bisa hanya sekedar dipanaskan, tetapi juga harus ditambahkan dengan asam, gitu ya, atau biangnya tahu biasanya itu sebenarnya air atau whey-nya yang sudah terasa asam begitu kan ya, nanti dimanfaatkan lagi untuk proses pengolahan selanjutnya, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk telur, albumin hanya dipanaskan saja dia kan menjadi terkoagulasi bukan? Kan jadi keras begitu kan ya, terkoagulasi. Itu bisa gitu kan ya. Nah, tergantung dari jenis proteinnya gitu kan ya. Apakah hanya dipanaskan sudah terkoagulasi ataukah harus juga dengan adanya perubahan pH misalnya. Atau dengan radiasi, tapi kan ini mahal sekali ya dan juga berbahaya. Bisa ya sinar X atau sinar UV ya ultraviolet itu juga bisa menyebabkan terjadinya proses koagulasi dari protein. Atau penambahan pelarut organik, ya misalnya aseton, alkohol gitu ya. Tinggal keamanannya aman atau tidak, harganya seberapa banyak gitu ya. Jadi orang jarang menggunakan pelarut organik. Atau dari beberapa jenis garam-garam ya, yang apakah mengandung perak gitu ya, mengandung higrarium, raksa begitu ya, flumbum, timbal, itu juga bisa menyebabkan protein akan terjadi proses denaturasi ya, menjadi menggumpal, boleh saja.
Atau beberapa reaksi yang lain, misalnya asam pitat, asam pikrat, begitu kan ya. Atau juga misalnya produksi seperti tioglikolat gitu ya. Jadi beberapa yang bisa dijadikan untuk menggumpalkan dari protein yang berasal dari kacang-kacangan gitu ya. Nah, itu beberapa hal. Nanti kita tinggal mau menggunakan atau memanfaatkan yang mana untuk terjadinya proses koagulasinya. Nah, dari sinilah, dari pengetahuan inilah gitu kan ya, mulailah orang mencoba untuk mengekstraksi kemudian menggumpalkan ya menjadi suatu produk tertentu gitu ya. Di mana produk tahu, kalau tempe kan kemarin asli Indonesia, tapi kalau tahu atau tofu ya dikenalnya kan produknya dari Cina ya, dari Jepang. Itu diawali di sana, mereka berkembang sekali gitu ya untuk mengolah berbagai macam produk yang dikoagulasikan dari protein yang berasal dari kacang-kacangan. Mereka berbagai macam produk mereka mencobakan begitu ya. Kalau kita kan bisa jadi hanya menyebutkan misalnya ini tahu keras gitu ya, tahu Sumedang, tahu lembek gitu kan ya, atau misalnya tahunya adalah apa itu yang bagian tengahnya kosong gitu kan ya. Nah, itu berbagai macam itu yang disebutkan begitu. Nah, itu sebenarnya proses pengolahan untuk menjadi tahu ataukah tofu itu berbagai macam gitu kan ya, karena memang sifatnya bukan hanya di Indonesia begitu ya, hampir di daerah semua Asia Timur ya, di mana Cina, Jepang, Korea, mereka memang udah biasa untuk mengkonsumsi yang namanya tofu ya, penyebutannya mereka tofu ya. Nah, jadi mereka udah berbagai macam gitu kan ya untuk bisa menghasilkan gitu hasil koagulasi dari protein gitu kan ya yang ada di dalam kacang-kacangan yang dia sudah dibebaskan atau dilepaskan gitu atau dibuang bagian dari seratnya. Jadi kalau kita mengolah tahu itu kan kita hanya mengambil bagian proteinnya, sedangkan bagian seratnya, karbohidratnya gitu kan itu kan sudah terpisah pada saat kita melakukan memisahkan ya antara filtratnya ataukah susunya dengan si ampasnya begitu. Kemudian ada lagi nanti memisahkan dari hasil koagulasi yang merupakan bagian proteinnya yang terkoagulasi dipisahkan lagi dari bagian airnya. Karena kan nanti di dalam susu itu kan protein itu dia bersama-sama dengan air masih belum terkoagulasi. Nah, maka disitulah nanti ada bagian whey. Whey itu kayak begini. Kan mungkin kalian pernah mendengar kata whey ini ya. Nah, whey yang seperti ini nih, terus saya tuh kayak gini. Nih whey kayak begini. Nah, itu kan namanya adalah bagian dari cairan gitu kan ya, yang biasa kan dibuang ya, padahal di situ komponen-komponen penting masih banyak bagian whey-nya itu gitu ya. Jadi ada beberapa orang masih memanfaatkan dari sisa pemisahan antara bagian sudah terkoagulasi dengan bagian cairan dari pembuatan tofu atau pembuatan tahu itu gitu kan ya. Nah, disinilah nantinya gitu kan ya kita bisa menghasilkan tofu yang merupakan sumber protein begitu. Di Jepang itu bahkan produksi tofunya itu sangat banyak sekali ya, 1,4 juta metrik ton per tahun. Sangat banyak sekali. Karena kalau saya bilang bukan Indonesia asli gitu kan ya, karena itu adalah Jepang, Cina, Korea gitu ya, bagian Asia Timur itu mereka udah terbiasa untuk mengkonsumsi itu. Dan kenapa jadi sangat baik? Karena kita hanya mengkonsumsi protein loh kalau mengkonsumsi tahu gitu ya. Jadi bagian seratnya sudah dibuang gitu kan ya, tidak termanfaatkan, kan biasanya disebut dengan apa ya, bungkil tahu ya. Begitu ampas tahu itu kan bungkil tahu, sebenarnya masih banyak komponen-komponen yang bisa kita manfaatkan kalau dari sisi penggunaan sifat produksi bersih gitu kan ya. Jadi kalau misalnya mau mengkonsumsi tahu itu adalah hanya bagian proteinnya saja. Jadi kaya sekali tentang protein, apalagi ini adalah protein hewan nabati ya, bukan protein hewani gitu yang paling banyak di dalamnya. Oke. Nah, maka di sini ada yang namanya tofu itu terdiri atas dua jenis. Ada regular tofu, mungkin bahasa Jepangnya adalah momen tofu. Momen ya, bacaannya kayak apa sih? Momen tofu adalah tofu yang dengan tekstur yang kaku. Dan ada yang silken tofu, atau bahasa Jepangnya kinogoshi tofu gitu ya. Di mana teksturnya halus dan lunak. Mungkin kalau saya contohkan di Indonesia tuh gini. Ya, ini kan bahasa Jepang ya. Orang menggunakannya karena kan mereka banyak melakukan penelitian tentang tahu gitu kan. Jadi kalau menghasilkan tofu di Indonesia itu yang kayak tofunya atau tahunya Sumedang gitu ya. Itu dia lunak sekali gitu kan ya. Karena prosesnya yang berbeda antara tahu yang lunak dengan tahu yang keras begitu. Sedang beberapa sih tahu sekumpul juga sudah mulai silken tofu ya, bukan tahu yang keras begitu. Nah, kemudian
konsumennya dua-duanya ada. Jadi ada yang konsumen suka tahunya itu tidak terlalu keras gitu ya, yang silken tofu. Ada juga yang memang konsumennya suka yang tahu yang keras begitu ya, keras dan apa ya, istilahnya itu kayak tahunya saya sebutin ya. Mungkin kalau di landasan ulin itu yang kan kayak tahu lestari gitu kan, itu agak keras begitu. Enak juga dimakannya. Tinggal kita mengkonsumsinya kenyal-kenyal yang seperti itulah yang namanya tahu keras atau regular tofu. Jadi kedua-dua ini sebenarnya diproduksi juga di Indonesia dan cara pengolahannya itu berbeda. Kita perhatikan yang pertama untuk regular tofu ya. Ini tahu pada umumnya. Ya, tahu pada umumnya diproses secara cepat begitu kan ya. Artinya kedelai itu digiling ya, dibuang bagian kulit dan segala macamnya, kemudian direbus begitu ya beberapa lama, kemudian ditambah dengan sedikit air, nanti katakanlah antara kedelainya dengan airnya 10:1 misalnya. Itu kan dipanaskan terus ya, kalau di pabrik tahu kan kalian melihat yang seperti itu. Nah, kemudian setelah direbus, nah kita nantinya di sini kita apa namanya yang kandungan total padatan terlarutnya itu sekitar 5-6% begitu kan ya, yang ada di dalam proses pengolahan susu dari si kedelainya gitu ya, susu kacang lah seperti itu. Nah, jadi kita nantinya menyaringnya setelah membuang bagian yang tidak terlarutnya, artinya bagian ampasnya. Kita buang kan, kita saring gitu kan ya. Nah, setelah kita saring, kita pisahkan bagian bungkil tahu atau bagian ampasnya, baru nanti kita masukkan keunggulannya. Nah, keunggulan ini kan bahan penggumpal. Bahan penggumpalnya tergantung kita mau apa, mau asam kah, maukah nanti bentuknya merupakan katakanlah garam-garam begitu kan ya, pelarut yang merupakan garam itu juga bisa. Yang paling banyak sih itu. Nah, kita tambahkan ya sekitar 2-3% begitu kan ya, pada suhu yang dia sudah hangat gitu ya. Kan tadi kita panaskan. Kita aduk gitu kan ya. Nanti dia lama-kelamaan akan terjadi proses flokulasi, plok, akhirnya akan menggumpal. Begitu. Ya, itu cepat sekali. Nah, ini kan kita membuat regular tofu yang dia nanti tekstur dari tahunya itu akan keras, kaku gitu kan ya. Kenyal begitu, kaku dan kenyal ya, tidak mudah rusak. Kalau nanti silken tofu itu nanti dia lunak dan mudah sekali untuk rusak begitu. Nah, itu kita diminta gitu ya, maksudnya kita memerintahkan sama proses itu gitu ya, dengan ditambahkan dengan keunggulan tadi, yuk dipercepat, apalagi diaduk gitu kan, dicepat, disuruh dia cepat. Nah, itu yang membuat tahu itu menjadi keras gitu. Nah, keunggulan tadi di sini ada beberapa keunggulan yang berasal dari garam-garaman yang juga bisa kita gunakan ya. Ada yang namanya magnesium klorida, ada kalsium klorida, ada kalsium sulfat atau glukanolakton. Itu silakan saja memanfaatkan itu gitu kan ya. Itu bisa kita gunakan untuk proses yang namanya untuk terjadinya proses koagulasi dari protein nabati yang banyak terdapat di dalam kacang-kacangan begitu. Nah, nantinya setelah menggumpal, kita pisahkan kan bagian whey-nya nantinya gitu ya, kita saring kembali. Bagian whey-nya kita pisahkan gitu kan ya. Yang biasanya whey ini bisa dijadikan sebagai biang tahu lagi gitu kan ya. Atau juga dibuang saja begitu, padahal banyak sekali komponen-komponen penting di dalam whey itu juga. Nih yang saya bilang adalah bagian whey-nya. Nah, sedangkan bagian padatannya kita letakkan di dalam suatu wadah gitu kan ya. Kita buat kita masukkan ke dalam satu wadah, kita cetak begitu kan ya. Nah, biasanya kotaknya dari kayu jati gitu ya, supaya jangan cepat rusak karena itu kan dibasah melulu tuh. Lalu kita potong-potong ya, yang namanya bagian dari tofunya. Nah, itu adalah regular tofu gitu. Nah, di sini nantinya kurang lebih ya untuk kedelai itu total padatan terakhirnya itu sekitar 10%. Sedangkan bagian yang lain itu adalah airnya, gitu ya. Kita bisa melihat di situ. Nah, itu tofu ya, tofu yang merupakan tofu reguler. Ini kan juga sudah biasa ya, tofu reguler adalah yang seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita membicarakan ini adalah tofu reguler juga. Saya mencobakan untuk ke kalian mengasih tahu gitu kan ya. Ini 100% adalah kedelai. Nanti kalian bisa mencoba nanti minggu depannya lagi gitu ya untuk ekstraksi untuk menghasilkan tahu. Berbagai jenis kacang hanya dari sekian banyak gitu ya. Saya tuh memang ajaib namanya kacang kedelai, saya udah ceritakan ke kalian. Dia menggumpalnya dan mudah sekali untuk terpisah dari air gitu. Jadi dia menggumpal, ploknya itu menyatu dengan cepat begitu kan ya. Dia terpisah dari air sehingga mudah bagi kita untuk memisahkannya begitu. Yang bagian padatannya begitu kan ya dari bagian whey-nya.
Nah, di situ kita mudah untuk mencetaknya. Kan kita biasa untuk melihat bagaimana proses pengolahan susu kedelai. Tapi kalau kalian gunakan ini kacang nagara ya, ini kacang nagara. Itu tuh bisa begitu kan ya, tetapi sangat sulit untuk memisahkan dari whey-nya. Karena dia mudah sekali untuk terikat begitu kan ya, dan itu ya masih sifatnya hidrofilik. Nah, ini bedanya antara protein yang ada di dalam kedelai dengan protein dengan kacang-kacangan yang lain. Nah, ini yang membedakan dia. Dia bisa membentuk, tetapi ini masih lembek sekali kok ini ya, dan itu sulit untuk dicetak begitu. Saya bilang masih bisa. Ini perbandingannya saja gitu kan ya antara kacang nagara ya dengan kacang kedelai. Yang pasti masih bisa dengan karakteristik ini ada beberapa bau ya. Jadi kacang nagara itu masih berbau asam sekali, langu sekali gitu kan ya. Jadi sulit untuk dikembangkan begitu. Kecuali ya kita bisa melakukan proses di awalnya dia ditumbuhkan dengan apa menjadi apa begitu kan ya. Dia masih punya aftertaste di dalam kacang nagara itu. Oke. Nah, yang kedua itu adalah silken tofu. Silk ya kayak apa sih bahasa Indonesia-nya? Di ujung lidah saya tapi saya lupa loh. Ya udah. Jadinya dia adalah satunya tahu keras, ini tahunya adalah agak lembek. Ya. Proses pengolahannya mirip, tetapi ada sedikit berbeda. Di mana kalau pengolahan regular tofu itu kita memerintahkan kepada protein ya dengan menambahkan asam ataukah komponen-komponen lain yang bisa menjadi koagulannya gitu ya. Dengan cepat dibantu lagi dengan diaduk. Jadi dia menjadi keras. Tapi kalau silken tofu mengolahnya adalah kita memang menambahkan koagulan tetapi tidak dengan pengadukan yang kuat, dia diminta untuk proteinnya itu menggumpal dengan sangat lambat begitu ya. Jadi nanti dia lambat. Dan memang prosesnya juga tidak secepat pengolahan dari tofu yang dia merupakan regular tofu atau tofu keras begitu kan ya, atau apa namanya yang regular tadi begitu. Nah, di situ dia diminta untuk pelan-pelan. Jadi hanya menggunakan gaya gravitasi lah, disuruh dia pelan-pelan begitu. Sehingga menjadikan yang namanya tahunya itu menjadi lembut gitu. Sebenarnya awalnya memang kalau sekarang saya lihat kalau tahu Sumedang memang menggunakan silken tofu ya. Tapi juga agak keras sih kalau menurut saya sekarang, artinya dia mencampur sesuatu antara silken dan regular begitu ya. Jadi tidak terlalu lama untuk mengolah si tofunya begitu. Tapi kalau tofu benar-benar yang dia lunak begitu ya, masih bisa dibentuk tapi lunak sekali dan enak untuk dimakannya gitu kan ya. Itu adalah dia hanya memanfaatkan bergerak sendiri tanpa diaduk kuat begitu kan ya, ditambahkan juga tidak terlalu asamnya, tidak terlalu konsentrasinya rendah begitu. Jadi pelan-pelan sehingga akan menghasilkan satu tahu yang memang dia teksturnya tidak keras. Jadi teksturnya itu adalah lembut begitu ya, agak lunak begitu. Nah, itu yang memang ada dua jenis ini ya, ada yang silken, ada yang regular begitu. Nah, seperti itu. Nah, di mana dengan jalan demikian kita mengharapkan bahwasanya komponen-komponen yang ada di dalam kacang tadi gitu ya, selain dari protein, itu juga masuk ke dalam pembuatan tahunya. Jadi tidak banyak ada di dalam whey-nya gitu kan ya. Karena kalau misalnya kita suruh dengan cepat kemungkinan masih banyak yang dia sebenarnya tertinggal di whey itu gitu ya. Karena harus dipercepat begitu untuk mengolahnya disuruh dipaksakan sehingga masih banyak komponen-komponen yang ada di dalam whey yang terbuang begitu. Jadi kita mengharapkan komponen-komponen yang ada di dalam whey, katakanlah ada vitamin B-nya gitu kan ya, dia masih ada di dalam si tofunya lebih banyak gitu. Harapannya adalah yang seperti itu. Gitu ya. Nah, ini yang dimanfaatkan untuk pengolahan tofu yang merupakan silken tofu. Silakan saja kalian bisa mendeteksi kok ini adalah tofu apa, ini tofu apa gitu kan ya. Itu saya sering mencoba gitu ya, mencoba tahu itu tidak semuanya enak gitu kan ya. Maksud saya dari tahu aslinya saja gitu ya, dengan cara mengolah yang sama, tidak semua tahu itu enak. Kita akan ketemu tahu yang enak, yang mana yang tidak begitu. Karena proses pengolahannya yang berbeda, dia akan menghasilkan sesuatu hal yang walaupun sama-sama protein, tetapi bagaimana dia melakukan satu proses koagulasinya, kan kuncinya tuh ada di koagulasinya untuk mengolah tofu itu gitu kan ya. Nah, kita yang mana yang mau kita gunakan, yang mana yang mau kita hasilkan gitu ya. Nah, disitulah yang kita perlu pertimbangkan begitu ya, dari tofu itu mau tofu yang enak, artinya kita banyak mengandung proteinnya gitu kan ya. Dan komponen-komponen yang lain yang ada di dalam kacang itu juga masih ada di dalam si tofunya. Oke, ini adalah silken tofu. Nah,
Karena itu ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan proses pengolahan tofu. Pertama adalah jumlah koagulan, itu nanti akan mempengaruhi karakter dari si tofu yang dihasilkan. Kemudian labanya pengadukan, iya kata saya tadi kan ada yang diaduk dengan cepat, ada yang diaduk pelan, sudah ditinggalkan begitu saja, nanti akan menghasilkan tofu yang berbeda. Kemudian total padatan pada soil mix, ya artinya kan jenis kacang berbeda nih, total padatan terlarutnya juga kan berbeda. Nah, itu juga akan mempengaruhi karakteristik dari tofu yang dihasilkan. Kemudian tekanan pada pengepresan. Iya, karena tekanan itu ada yang terlalu kuat, ada yang tidak terlalu kuat, begitu kan ya tekanannya. Nah, itu juga akan mempengaruhi terhadap tofu yang dihasilkan. Ada yang kaku, ada yang lembek gitu kan ya. Ada yang ekstra kaku. Sangat keras sekali. Kalau kalian ketemu ya, keras pun itu ada yang sangat keras, ada yang sedikit keras begitu. Yang lunak juga ada, yang lembek juga ada gitu ya, yang susah sekali diangkat ya. Kayak tahu sutra itu ya, tahu ya tahu sutra ya. Kayak namanya juga sutra begitu kan ya. Jadi dia lembek sekali gitu. Jadi untuk mengolahnya pun ya mungkin ya diolah untuk misalnya mengolah sup tahu gitu kan ya, yang memang dia tidak perlu harus dengan bentuk-bentuk yang dipotong-potong, tapi dia bentuknya adalah yang sebagai terlarut di dalam sup misalnya gitu, sup tahu dan segala macamnya. Mungkin kalian pernah mendengar istilahnya tofu atau tahu yang merupakan tahu sutra, lembut sekali gitu ya. Itu sebenarnya kita mengutak-ngatik bagian dari ininya gitu. Oke, itu yang tofu. Kemudian ini hanya beberapa olahan tofu saja. Ini sebenarnya pakai bahasa Jepang, jadi rada-rada. Sebenarnya kita udah biasa menggunakan ini gitu ya. Jadi ada abura age, ada nama age, ada ganmadoki gitu ya. Kalau ganmadoki ini seperti apa yang namanya ya? Bahasa kita itu apa sih? Saya lupa. Nanti kalau kalian sebutin aja. Namanya bahasa Indonesianya adalah apa? Oke. Abura age. Ini tergantung dari penggorengan. Ya, kita tofu dihasilkan, kemudian kita lakukan proses penggorengannya adalah yang seperti apa? Apakah deep frying, berapa kali menggoreng begitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi gitu ya. Misalnya di sini adalah abura age, dia mengalami 2 tahapan penggorengan. Penggorengan pertama itu suhunya 120, jadi tidak terlalu panas. Panas tapi tidak terlalu panas, kemudian digoreng lagi. Gitu kan ya, untuk kedua kalinya pada suhu yang sangat tinggi. Sehingga bentuknya yang kayak begini. Kayak bagian tengahnya itu bolong. Apa sih? Bukan bolong sih. Jadi tersekan gitu ya. Di sini namanya tahu apa ya? Tahu pong ya. Kayak begitu ya, mirip ya. Tahu pong kayak begitu, kosong bagian dalamnya gitu kan ya. Nah, ini volume pengembangan tahunya bisa sampai 3 kali dari volume tahu originalnya. Awalnya, kemudian dia mengembang, kemudian dia menjadi apa? Menjadi setelah dingin, dia menjadi karena bagian tengahnya itu ada udaranya gitu kan ya. Setelah dia dingin, udaranya udah tidak ada, dia menjadi melempem kayak begitu gitu kan. Ini namanya abura age. Ya. Kemudian yang kedua nama age. Nama age itu ini hanya 1 kali penggorengan saja, tapi suhunya sangat tinggi, gitu kan ya. Kayak biasanya tahu keras yang digunakan, gitu kan ya. Nih tahu keras, tapi pakai deep frying, ya di deep frying, goreng, kemudian bentuknya yang kayak begini. Ada tahu yang saya itu pencinta tahu sih sebenarnya, suka nyoba-nyoba makan tahu, bisa langsung beli, gitu kan ya, ataukah akan sendiri dengan tahu mentah dulu yang dibeli, gitu kan ya. Ada 1 tahu yang saya tuh masih bertanya-tanya, takutnya ada formalin di dalamnya gitu kan ya. Tahunya itu keras tapi kenyal. Kalau tahunya Lestari itu keras tapi tidak sekenyal itu. Mungkin kalau kalian sering pernah beli nggak sih rujak di depannya BNI-nya Ratu Elok. Siapa tuh Pak Omnya itu yang jualan. Itu kan ada tahunya. Itu tahu yang saya itu sering bertanya, itu tahu bagaimana cara membuatnya, karena saya belum pernah ketemu tahu yang bentuknya adalah yang seperti itu. Gitu ya. Mungkin kalau kalian pernah merasakan itu, dia bentuknya adalah kenyal-kenyal bagaimana begitu ya. Itu namanya kayak nama age kata saya gitu kan ya. Untuk tahunya itu dia di deep frying pada suhu yang sangat tinggi. Ini ganmodeki apa namanya? Lupa. Ini tambahin sayur-sayuran aja. Kalau kita mah bilangnya itu namanya apa? Bala-bala itu orang Sunda sih bilangnya. Kalau kita bilangnya apa ya? Lupa saya. Itu yang biasa aja ditambahkan sayur-sayuran. Nah, kemudian ada tofu lagi yang merupakan apa ya? Seperti desiccated tofu ya. Itu nanti apa ya? Dia itu dibekukan dengan cepat ya. Ininya pada suhu kurang dari 10 derajat Celcius, di freeze gitu ya, dibekukan, kemudian dijaga suhunya itu jangan sampai
di atas 0 derajat gitu kan ya, dibiarkan selama 2-3 minggu. Pernah nggak membekukan tofu, membekukan tahu gitu kan ya. Nantinya teksturnya itu seperti spong. Jadi di situ adalah teksturnya itu kayak spong gitu kan ya. Jadi spongnya itu di sini adalah kori tofu, ya, freeze denaturated and desiccated tofu. Jadi suatu tahu, kalau kalian pernah mencoba, coba tahu itu jangan dimasukkan ke refrigerator saja, tapi diletakkan di freezer. Nantinya si tahunya itu kita letakkan beberapa, ini namanya kori tofu ya. Jadi freeze denaturated and desiccated tofu. Jadi dibekukan, didenaturasikan proteinnya, kemudian di desiccated. Desiccated itu semacam apa ya? Kayak kita goreng gitu kan ya, di desiccated tofunya gitu. Nah, ini adalah sesuatu hal yang kita sebut namanya, bukan kita sih sebenarnya, disebut dengan kori tofu. Nah, kori tofu ini itu apa ya? Dia nantinya kalau kalian masukkan ke dalam freezer, bentuknya menjadi spong. Mengapa bisa menjadi spong gitu kan ya? Ini kan ada yang namanya spongnya. Ini ada spong. Spong itu kan ada rongga-rongga. Ya, karena rongga-rongga itu kan asal muasalnya di awal itu kan berisi dengan air. Nah, kalian kalau dibekukan itu airnya menguap, kayak menghilang gitu kan ya. Sehingga dia berongga. Ya, rongga-rongga bekas air itu nanti berisi dengan apa namanya, awalnya itu berisi, nanti dia akan lepas, kemudian nanti ada air yang membeku sekalian. Nah, pada saat nanti kita keluarkan, udah proteinnya terdenaturasi pasti di situ dengan adanya pembekuan. Nanti kita lakukan proses apa namanya di sini ya, adanya yang tidak larut di sekitar kristal es. Jadi akibat molekul protein yang membentuk suatu jaringan yang tidak larut di sekitar es. Karena es itu kan air yang membeku, nanti ada yang namanya jaringan-jaringan dari molekul protein. Kalau molekul protein itu terdenaturasi, maka dia akan terjadi jembatan-jembatan, apakah jembatan hidrogen ataukah jembatan yang lain, begitu kan ya. Nah, itu akan mempengaruhi struktur 3 dimensi dari si tofunya itu, sehingga kalau kita lihat kayak berongga-rongga, begitu ya. Kalau kita goreng setelah itu. Nah, akibatnya molekul protein yang terbentuk ada suatu jaringan itu tidak larut dia di sekitar es gitu. Jadi tidak larut dia. Dia kan yang larut itu adalah airnya gitu. Di situ ada interaksi hidrofobik, ada interaksi SS ya, sulfur dan sulfur, sulfur dengan sulfur ataukah sulfur dengan hidrogen begitu kan ya. Nah, disinilah nantinya pada saat si tofunya ditowing dan kemudian kita towing itu maksudnya didinginkan ya, dari beku dia menjadi mencair gitu kan ya, dan dipres untuk mengeluarkan bagian airnya, kemudian dikeringkan lagi. Nah, maka di situ pada saat kita goreng dia bentuknya menjadi spong-spong kayak begini. Karena memang di sini ada awalnya ya tadi molekul-molekul air, dia akan bisa menjadi membeku gitu kan ya, dan yang terlepas, kemudian di sekitarnya ada molekul-molekul, karena ini tofu ya, sebagian besar isinya adalah protein begitu yang dia tidak membeku, kemudian dia akan mencair kembali membentuk suatu jaringan-jaringan gitu ya, terdenaturasi protein yang ada di dalamnya. Nah, ini yang namanya kori tofu. Jadi kalian juga bisa membuat yang namanya kori tofu, yaitu tofu yang dia berongga begitu. Jadi nanti makannya kayak crispy. Jadi tahunya itu pada saat kalian goreng itu nanti tahunya crispy, kriuk-kriuk gitu ya. Karena ada bagian rongga-rongga itu pada saat kita goreng dia digantikan dengan udara ya. Jadi pada saat kita menggoreng kerupuk ya sama. Jadi pori-porinya itu dibungkus oleh air kan yang membeku, kemudian kita dinginkan. Nah, setelah itu nantinya pada saat kita goreng, airnya itu akan menguap. Sisanya itu sebenarnya awalnya memang ada minyak, tetapi setelah itu minyak akan lepas lagi dan yang tersisa adalah rongga-rongga udara. Nah, itu yang menyebabkan nantinya rasanya menjadi crispy. Begitu ya, apabila kita goreng, kita goreng yang namanya kori tofu itu. Oke. Nah, itu yang akan terjadi. Gitu ya. Dan yang terakhir dari proses olahan dari susu gitu ya, dari susu kedelai, kalau kalian pernah melihat ya, nanti ada yang namanya bentuk telem ya pada susu kedelai gitu ya, ataukah susu dari kacang-kacangan. Itu namanya biasanya itu istilahnya apa ya kalau dalam bahasa Indonesia saya lupa. Kembang tahu. Nah, kembang tahu itu sebenarnya kalau kita susu atau soy milk gitu kan ya kita hasilkan, nanti kalau kita biarkan itu nanti dia akan membentuk lapisan tipis pada bagian atasnya
Ya, itu namanya adalah satu film tipis sekali gitu kan ya. Kalau bahasa Jepang namanya yuba. Di mana kalau yuba ini sengaja dibuat begitu ya, suatu film dari si proteinnya itu gitu kan ya. Dengan nantinya soil milk-nya itu dipanaskan dalam suatu wadah, tapi kita buat dengan lapisan tipis sekali. Kita panaskan, kemudian diangkat ya, seperti membuat yang namanya film-film tipis. Begitu. Nah, nanti akan, nih, ini hanya stick-stick saja sih prosesnya, dia ambil, dia dinginkan ya, bentuknya menjadi begini gitu kan ya. Jadi namanya yuba atau kembang tahu kalau dalam bahasa Indonesianya gitu kan ya. Nah, ini kenapa bisa menjadi suatu film yang terkoagulasi ya? Ini nantinya akibat dari adanya proses polimerisasi melalui interaksi hidrofobik atau KSS ya, yang terdapat pada protein. Itu yang membuatnya menjadi kayak semacam membentuk film gitu ya. Jadi pada susu tahu itu pun kalau dibiarkan dia akan menjadi membuat film sendiri gitu ya. Jadi membuat satu kembang tahu sendiri. Itu yang diambil, diangkat ya, dipisahkan. Atau kita juga bisa dengan sengaja membuatnya dengan jalan dipanaskan ya. Jadi soil mix tadi ya dengan total padatan tertentu kita panaskan dalam satu tempat, kita buat satu lapisan tipis, maka akan menghasilkan kembang tahu atau menjadi yuba. Nah, ini juga yang bisa digunakan apakah digoreng ataukah direbus begitu ya untuk pemanfaatannya yang selanjutnya. Nah, itu adalah beberapa proses pengolahan yang kita gunakan dari proses ekstraksi untuk mengambil protein yang ada di dalam kacang-kacangan begitu kan ya. Itu yang terjadi seperti itu. Oke, nah ini ada perbandingannya beberapa jenis hasil dari proses ekstraksi gitu ya. Ini katakanlah misalnya tofu, ada yang regular tofu, ada yang silken gitu kan ya. Nah, di sini berbagai macam kadar proteinnya. Di sini agak tofu reguler, ini soy milk ya. Ini 3,6 proteinnya kita lihat. Kalau tofu udah semakin tinggi karena bagian ampasnya itu adalah dibuang, masih tetap tinggi bagian lemaknya. Kalau silken itu bagian lemaknya sangat sedikit, lebih kurang kecil gitu ya. Nah, ikan sebagian besar adalah isinya memang ada airnya, tapi kalau kita bandingkan dengan karbohidrat, jumlahnya adalah yang masih banyak adalah bagian dari proteinnya. Kalau abura-age itu jumlah proteinnya tinggi sekali karena sangat kenyal. Kalau nama age kan itu nantinya juga ada yang sampai ukurannya adalah sekian, karena jumlah airnya kan setelah kita dilakukan proses penggorengan kan air akan menguap. Mengapa jadi proteinnya meningkat? Karena jumlah airnya berkurang, gitu ya. Sebenarnya kurang lebih sama di sini gitu kan ya, tapi jumlah airnya masih banyak karena dia masih basah gitu ya. Ini ganmadoki, kemudian ada kori tofu. Kori tofu juga karena airnya sudah dihilangkan, airnya sangat kecil sekali, maka jumlah protein yang tersisanya cukup besar dan bagian lemaknya juga cukup banyak. Yuba juga seperti itu. Kalau jumlah airnya kecil, otomatis proteinnya tinggi dan lemaknya juga adalah tinggi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan ya mengenai dari proses ekstraksi dari berbagai macam jenis tahu gitu ya, mungkin bisa kalian pelajari.